Tapi tahu kalau pendeta sama pendeta ngerasan-ngerasan apa? Enggak tahu. Ya memang nggak rasan-rasan pendeta, rasan-rasan nggak oleh. Oke, halo netizen semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kami semua di Wawasan 62. Menarik kali ini kita kedatangan tamu seorang calon pendeta. Nah, calon pendeta ini cukup progresif pergerakannya di luar ya. Sebelum jadi pendeta. Nah, enggak perlu lama-lama lagi lah ya. Kita dengerin sendiri profilnya beliau seperti apa. Oke? Halo. Mas, Halo, wah, Mas ini Bungki. saya panggil Mas atau Pak ini? Mas saja atau nama boleh? Jangan nama, Oh, enggak ya, baik Mas, ya. Mas. Mas aja ya, Oke, oke. Mas, singkat dong ceritain siapa Anda. Ya, saya orang Boyolali asli, kelahiran 92. Crocodile Forget ya? Crocodile Forget. Oke. Ya, anak Gunung Merapi. Wah, mantul. Lalu? Sekarang sedang berproses di GKI Sepanjang Oke. dan akan ditahbiskan tanggal 8 Maret gitu. Bulan depan? Ya, Kok bulan depan? Kok nggak bulan ini aja? Minta Ya. bulan ini dong. belum siap dong. Mas, selain kuliah nih, dulu kuliah di pasti Duta Wacana ya? Duta. Selama kuliah waktu itu dulu Mas aktifnya di mana organisasi ini Mas? Kalau organisasi sih ya biasa ikut BEM aja, cuma enggak yang terlalu ikut yang apa ya struktur yang di inti, paling ngurusi bagian olahraga gitu-gitu aja. Waduh, berarti hidupnya hanya untuk belajar ya? Ya kurang lebih seperti itu, sedap. Enggak. Aku tadi melihat beliau sudah pakai cincin, jadi untuk netizen semua yang mau tanya beliau sudah menikah atau belum, siap-siap patah hati ya. Ya. Ini kalau masker dibuka, waduh, mukanya penuh brewok, keren. Jadi jangan khawatir untuk cewek-cewek kalau nyapu nggak bersih, oke aja, karena pasti dapat cowok brewok. Kayak jenengan. Kayak beliau. Mas, Ya. hari ini kita mau ngobrol tentang wafat Isa Al-Masih. Iya. Karena kan sebentar lagi apa namanya wafat Isa Al-Masih ya. Mm-mm. Tanggal berapa itu ya? 2 April kalau nggak salah ya. Nah, Mas singkat aja Mas. Apa sih wafat Isa Al-Masih itu? Artinya begini. Selama ini bagi teman-teman yang Kristen itu kan taunya Yesus. Ya. Begitu ya. Kenapa kok penamaan ini jadinya Isa Al-Masih di kalender itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Kenapa kok harus dikasih nama Isa Al-Masih kok bukan Yesus Kristus? Kalau dikasih nama Isa Al-Masih tentunya yaitu mengikuti kesepakatan yang dibuat oleh si pembuat kalender sebenarnya. Kalau urusan nama sih setiap daerah tentunya punya penyebutan sendiri-sendiri gitu. Kan kita Yesus itu kan kita juga orang Indonesia nyebutnya Yesus. Padahal kalau pakai bahasa aslinya misalkan kita mengacu pada bahasa Yunani misalkan nggak ada alfabetikal Y, pakainya Ieso juga. Oh gitu? Jadi nggak soal sih. Ngono ta? Iya. Apa? Eosa. Yeso, Yeso. ya sama Yesus juga. Pakainya I. Kayak Yohanes juga Ioannes. Ioannes. Enggak Yohanes ya. Kita orang Indonesia cuma orang Jawa ya. Ya sak keneke sak enake enggak masalah. Oh gitu. Berarti artinya penamaan pada tanggal khususnya untuk hari-hari besar itu khususnya untuk kawan-kawan yang Kristen ini memang saat ini dipakai nama Isa Al-Masih begitu ya. Itu konsensus sendiri begitu kan? Iya. Enggak masalah. Toh juga jabatannya pun dalam tanda kutip masihnya juga ada masih kan Al-Masih yang akhirnya menjadi Mesias itu sendiri, the Messiah itu sendiri. Jadi enggak soal. Enggak soal ya. Enggak. Termasuk mungkin nanti tata caranya begitu ya. Iya. Oke. Lalu begini Mas. Saya ini sebenarnya ya Kristen Mas. Cuman saya ini Masih Kristen. masih Mas. Puji Tuhan.
Iya, masih Kristen sih saya. Cuman ya saya itu enggak tahu betul bagaimana tata cara, apa sih, bukan tata cara ya, kayak sejarah wafatnya Isa Al-Masih ini kurang lebih umur berapa beliau ini wafat, begitu kan. Terus apakah memang beliau ini harus ditakdirkan mati muda, begitu kan. Nah ini mungkin Mas bisa kasih insight nih kepada kita semua, khususnya kepada netizen, khususnya netizen yang Kristen ya, biar jadi Kristen tidak abal-abal. Ya, sebenarnya sudah pada tahu itu. Dan untuk yang lainnya, yang non-Kristen, tidak apa-apa. Ini untuk wawasan kita semua. Oke. Monggo Mas, singkat aja. Iya, kalau usianya meninggal ke usia berapa itu memang secara Alkitab itu tidak dijelaskan secara eksplisit gitu, tidak dijelaskan secara gamblang, tapi dia memulai karyanya itu kira-kira usia 30 tahun. Jadi ada sebuah lompatan. Jadi ketika Yesus tampil di bait Allah itu kan usia 12 ketika dibawa orang tuanya, dan akhirnya dalam tanda kutip hilang di sana. Lalu kemudian ada lompatan 18 tahun kemudian, 30 tahun baru dia mulai berkarya. Dan karyanya kurang lebih ya 2 sampai 3 tahun kira-kira demikian. Jadi usia 30 ke 33. Dan apakah ditakdirkan mati muda? Ya memang dia sendiri yang memang pada akhirnya tahu bahwa inilah waktu yang sudah ditentukan, waktu yang sudah memang dinubuatkan sang anak manusia itu menjalani karya penyelamatan yang akhirnya puncaknya adalah peristiwa salib itu sendiri. Oke, berarti memang masa karyanya Isa Al-Masih ini cuman sebentar ya? Artinya puncaknya kan 30 begitu ya? Iya. Keren berarti beliau ini ya? Ya kan memang banyak tokoh-tokoh dunia itu kan meninggalnya muda juga. Oh iya sih, apalagi pada puncak karir gitu ya? Ya kira-kira begitu, masa keemasan. Masa keemasan, oke. Apa yang kira-kira bisa kita pahami nih Mas terkait dengan Isa Al-Masih Mas? Ini terkait apa? Kematiannya. Terkait dengan memaknai kematiannya, terus sebagaimana kita sebagai orang Kristen yang setiap hari dalam khotbah di gereja lah ya, kalau saya boleh bilang, itu kan selalu disampaikan bahwa ya kita harus menebar kasih dan lain sebagainya, jadi garam dan terang lah. Lalu bagaimana kira-kira kita bisa dan harus memaknai kematian Isa Al-Masih ini untuk kehidupan khususnya dalam berbangsa ini, Mas? Ya. Kematian Isa Al-Masih itu merupakan tanda cinta yang sejati. Gitu. Itu adalah bentuk yang sudah selesai ketika orang itu mencoba mempraktikkan cinta. Kan dari dulu kan orang gagap ya, ngomong cinta itu apa kan gagap. Dan Isa Al-Masih adalah hakikat dari cinta itu. Ya. Karena cinta itu kan kalau menurut saya ya, cinta itu nafsu berarti ya. Dikuasai oleh nafsu. Begini, seorang William Shakespeare ngomong cinta dalam roman Romeo and Juliet, epik Ramayana ngomong tentang Rama dan Sinta. Kita kan tetap nggak punya definisi yang final tentang apa itu cinta. Khalil Gibran juga ngomong bahwa cinta itu adalah misteri ilahi, begitu. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong cinta kita selalu gagap. Nah, kehadiran Isa Al-Masih ketika sampai di akhirnya mati itu adalah dia mewujudkan cinta, karena memang pada hakikatnya dia adalah sang cinta itu sendiri. Cinta untuk siapa sih? Sederhana, untuk sahabatmu. Karena kan dia pernah ngendikan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kematiannya adalah bentuk cinta. Jadi ajakan untuk setiap orang yang memang khususnya untuk orang-orang Kristiani yang mendaku dia sebagai Tuhan, ya paling tidak ya lakukanlah cintamu itu untuk sahabat-sahabatmu dan jadilah sahabat untuk semua orang. Oke. Mendaku sebagai Tuhan berarti ngaku-ngaku dong bahwa dia ya Tuhan. Nggak ngaku-ngaku ya ngaku, mendaku ya ngaku. Nah, akhir-akhir ini kan memang agak sensitif nih kalau kita mengaku. Mendaku sama dengan mengaku berarti ya. Berarti kan kita berusaha menyerupai. Nah, ini kan agak sensitif nih Mas kalau kita berlaku seperti itu. Wih, aku ini Tuhan begitu kan. Itu gimana? Apakah mendaku itu kita harus pamer begitu? Oh ya enggak, tentunya enggak. Mendaku itu kan bagaimana kita mengakui siapa dia untuk kita. Jadi pengakuan kita secara personal itu apa gitu. Jadi bukan lagi opo jare bapakku, opo jare pendetaku, opo jare sapa, tapi opo jare Gustiku apa.
Apa yang dia katakan apa, itulah yang ku percaya, itulah yang ku hidupi. Itu yang ku maksud dalam mengaku itu sendiri. Oke. Itu punya nilai penghidupan yang bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar tulisan, tapi itu laku hidup, laku spiritual yang lakunya itu sederhana sekali. Saya tekankan bahwa ya dadi kanca sing apik gitu. Untuk siapa? Ojo dibatasi. Jangan dibatasi untuk siapa. Kalau kita masih ngomong jadilah sahabat itu siapa yang bisa jadi sahabat? Nah itu repot. Yang Yesus datang itu dia nggak misah-misah orang. Nggak milih-milih juga ya. Enggak. Ya artinya memang kalau jadi orang Kristen itu ya berlaku menjadi sahabat untuk semuanya begitu ya. Kita juga nggak boleh milih ya. Iya. Oke, ini agak Karena berat. kan cintanya Yesus itu, cintanya Isa Al-Masih itu kan sesuai kesaksian Alkitab itu kan bukan cinta kepada orang atau sekumpulan orang yang dia hanya cintai saja. Salah satu ayat yang katanya ayat emasnya orang Kristen, padahal semua ayat ya emas, nggak ada yang perak, nggak ada yang perunggu. Tapi kan sok-sok wah ini nas emas gitu, padahal nggak ada. Yohanes 3:16 kan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan menungso. Jadi kasih Allah itu sifatnya kosmik. Jadi bukan terbatas manusia, apalagi golongan apa, agamanya apa, nek wis Kristennya itu sinode apa, enggak. Dia tidak begitu. Sinode kalian apa guys? Ya, Kalau jangan bagi sinode Kristen kalian yang tidak dicintai, enggak, semua dicintai. Simpel kan dadi kanca sing apik. Iya. Ini agak berat guys memang karena itu saya ini terus terang ya Kristen, tapi saya belum paham betul bagaimana memaknai wafat Isa Al-Masih. Lalu begini Mas, kenapa sih kira-kira waktu itu Mas tertarik untuk kuliah teologi begitu kan? Terus akhirnya kok nyemplung tadi nanti tanggal 8 itu kan jadi pendeta, ditahbisin ya, jadi pendeta gitu ya. Itu kenapa Mas? Adakah penglihatan waktu zaman SMP, SMA? Kayak Romo gitu kan, saya punya temen nih dulu ya sekolah begidasan gitu lah bahasanya kan, tapi tiba-tiba lah kok jadi Romo begitu, itu temen saya. Nah itu Mas gimana tuh sejarahnya kok nyemplung akhirnya di sini jadi pendeta? Yang jelas saya nggak akan buru-buru menjawab wah ini panggilan gitu, karena itu ya kalau panggilan mana surat panggilannya kan gitu ya. Ya ini sebuah respon aja. Respon. Wong wis ditresnani ya semono uga dadi menungso ya tresnano gitu. Kalau kamu sudah dicintai dan memang merasa dicintai dan kamu kuat karena dicintai, ya cintailah. Ya cuma sekedar respon aja. Karena menurut saya hidup ini hanya sekedar respon kok. Sekedar respon. Iya. Sekedar respon. Iya. Oh gitu. Iya. Kenapa saya mau datang ke tempat ini? Bukan karena kita bersahabat. Karena saya sudah merasa ditresnani. Oke. Jadi aku kudu balas tresnone. Salah satu caranya ya kayak gini. Beliau ini rumahnya di sepanjang, kita studio ada di ujung timurnya Sidoarjo. Cukup jauh ini ya. Cukup. Karena tresno kepada saya. Iya. Dia datang guys. Berarti karena respon, akhirnya Anda menjawab respon itu dengan berkuliah di apa ya namanya, fakultas apa jalur ya? Fakultas teologi begitu ya. Ya kalau ngomong perjalanan sih sangat panjang. Ini podcastnya bisa sampai lama, tapi nggak usah. Kira-kira begitulah. Dulu pernah nakal nggak sih Mas? Lu sampai sekarang emang saya nggak nakal. Gitu. Nakal maksudnya biar nom-nomane lah. Iya. Suka tukaran kayak apa gitu. Ya kalau dibilang nakal pasti porsi kita beda ngomong nakal. Ya kan pon nakalnya Mas Bungi sama nakalnya saya itu kan ukurannya beda. Cuma kalau ngomong nakal ya saya nakal dulu. Nakal. Tapi kan kata dosen saya dulu, lebih baik kan bekas orang nakal daripada bekas orang baik. Mantap. Dan itu saya beberapa kali lihat film tentang Isa Al-Masih begitu ya. Itu memang murid yang dipilih sama beliau itu kayaknya bukan dari kasta-kasta yang tinggi begitu ya. Justru malah dari kasta-kasta yang terendah gitu ya. Iya. Berarti memang respon ini ya lebih baik mantan
anak nakal tapi bisa berlaku baik dan bisa menghidupi nilai-nilai Kristus begitu ya. Tapi jangan membenarkan kalau sekarang nakal. Itu beda urusan bisa. Saiki aku nakal gak apa-apa. Yo gak ngono juga. Itu bukan pembenaran. Kalau bisa ya cek gak usah nakal pisan ngono. Karena bisa jadi kan kayak gini nggak dipelintir lo jarene Pak kayak oleh nakal. Enggak juga. Ya itu perjalanan hidup yang setiap kita punya porsi sendiri-sendiri. Nah, terkait dengan ini Mas, kembali lagi kita terkait dengan Isa Al-Masih ya. Apa yang mungkin seharusnya boleh kita pahami dengan Isa Al-Masih ini supaya kita benar-benar bisa jadi seorang Kristen, teman-teman yang Kristen ya, sebagai seorang orang yang terlahir Kristen, itu yang Kristen yang benar gitu loh. Artinya definisi Kristen yang benar tuh koyo apa sih Mas? Karena aku pribadi aku belum merasa benar sih. Lah sampai sekarang pun saya tidak berani mengaku diri saya sebagai orang Kristen yang benar. Begitu? Itu bukan hakku kok. Tapi kan itu penilaian manusia. Iya, terserah orang mau ngomong apa. Gitu ya? Iya. Ya yang bisa menilai aku jadi Kristen yang baik kan bukan aku sendiri. Ya sang guru itu sendiri. Tapi kalau mau ngomong jadi muridnya Isa Al-Masih itu benar atau enggak ya kita tetap dalam masa mencoba. Enggak pernah final. Mencoba. Terus berupaya dan mencoba. Kan katanya kan finalnya adalah kematian. Iya, saling mengasihi supaya orang tahu kalau engkau adalah muridku. Oke. Dene dadi murid ya wis tresnanono, balik meneh dadi kanca sing apik, gak usah beda-bedakno, tidak usah saling membeda-bedakan apapun itu. Poinnya adalah berarti kita ya udah kita enggak usah beda-bedakan. Sabar aja kita menghadapi semuanya. Begitu ya. Hingga akhirnya kalau sampai hari ini kawan-kawan Kristen ini masih dibully di banyak tempat di Indonesia, ya sudah sabar aja gitu berarti. Ya kalau tergantung ini buliannya kayak apa dulu. Sabar itu kan bukan diam. Sabar bukan diam, tapi katanya diam adalah emas. Nah kalau ya, dalam kondisi tertentu diam itu emas memang, tapi nggak bisa diberlakukan di semua konteks. Yesus itu tokoh pergerakan juga. Isa Al-Masih itu pada saya tokoh pergerakan. Maksudnya? Loh, gimana orang waktu itu Yahudi dijajah oleh Imperium Romawi, ada kaisar, tapi dia mengusung misi kerajaan surga. Kayak ada sebuah tandingan, dia tokoh pergerakan, dia tokoh politik juga. Mengusung kerajaan surga. Iya, artinya itu kan misi utamanya kan itu. Boleh dikatakan, mohon maaf nih. Berarti Nabi Isa Al-Masih ini kan menjual mimpi berarti kan, karena membawa misi tadi kerajaan surga. Nah, itu bukan mimpi. Bukan mimpi. Bukan. Kalau mimpi itu sesuatu yang ada di alam bawah sadar, terekam, terulang. Nah, itu bukan mimpi. Itu misi, bukan mimpi. Kalau orang ngomong mimpi itu bisa diartikan lain, tapi kalau ngomong sudah misi, nek wong jarene wong Kristen tuh missio Dei, ya misine Gusti Allah, itu membawa kerajaan surga diwujud nyatakan. Carane piye? Sederhana, tresnanono, cintailah, dadi kanca lho, gampang. Berarti artinya Nabi Isa itu ini nabi ya berarti ya? Loh, dia punya 3 jabatan, dia nabi, dia raja, dia imam. Ini kan beda, dia diurapi tuh. Iya, beda sama, kita enggak usah bahas Trinitas ya teman-teman ya. Saya tambah pusing, Anda tambah pusing nanti. Saya juga pusing. Apa tadi? Ya serius, karena kalau bahas masalah Trinitas itu sangat sensitif. Karena semua orang punya perspektif tentang Trinitas. Jadi pelajari sendiri-sendiri ya. Dan nggak pernah selesai. Betul. Tadi apa? Isa Al-Masih apa? Ya raja. Raja. Ya nabi. Ya nabi. Ya imam. Ya imam. Oke. Nah, dengan ketiga hal ini, kalau boleh saya simpulkan, Isa Al-Masih ini adalah seorang yang sangat progresif begitu ya? Oh, sangat progresif. Ya? Sangat progresif. Kalau orang suka ngomong tentang tokoh pergerakan, kalau dia nggak mengakui progresivitas seorang Yesus pada saat itu, Isa Al-Masih pada saat itu, menurut saya dia kurang referensi. Sangat progresif. Dolane kurang adoh, kopine kurang pahit. Kurang kental juga. Kurang kental. Oh, berarti ya apa ya? Karena selama ini ya saya pribadi ya enggak tahu, ini hanya asumsi saya ya, netizen ya. Saya melihat bahwa Yesus ini atau Nabi Isa ini ya progresif, seseorang yang sangat progresif begitu ya. Tapi kenapa banyak teman-teman Kristen yang lain mungkin ya itu masih melihat bahwa kalau progresif itu berarti
apa ya? Apa sih bahasanya? Dihantam gitu loh semuanya. Gitu kan? Progresif itu kan ya sudah kita menggebu-gebu terus ditabraki kabeh. Wah, tas gitu. Itu gimana menilai progresivitas itu seharusnya bagaimana? Sebenarnya kalau ngomong progresivitas yang mungkin diartikan ini koyok yang menabrak, itu menurut Yesus juga termasuk yang dikatakan pada saat itu orang Selot, ya mereka orang pemberontak. Memang pada saat itu memang orang menghidupi kayak Yesus Makabe yang pra Yesus lahir itu kan ada tokoh yang memberontak yang akhirnya bisa memperjuangkan hak rakyat, tapi dengan cara ya angkat pedang gitu. Tapi Yesus gak ono wong akan mencintai temannya dengan ngangkat pedang ya enggak. Nek perlu nyawaku PN ngono. Kalau perlu nyawaku untukmu. Keren. Ya itu progres sekali menurutku. Artinya itu definisi. Tapi aku boleh bertanya balik enggak? Apa itu? Masih orang Kristen toh? Masih. Yesus mati, bangkit, naik surga. Masalah dunia kelar enggak? Belum kelar. Belum kelar. Sampai sekarang. Tapi paling enggak kan kita punya patron, kita punya teladan, kita punya satu contoh. Caramu hidup ya. Bahkan sesama Kristen pun sekarang belum kelar. Iya. Dan nampaknya enggak akan kelar. Ya kita punya sebuah patron yang sudah jelas, yang sudah cetha bahwa ya kalau kamu hidup itu ya hiduplah seperti orang ini, seperti Yesus ini, seperti Isa Al-Masih ini. Itu patronnya. Iya. Dan harus kita ya mungkin harus dipahami betul ya patron itu berarti ya. Iya. Gandhi mengakui meskipun dia bukan seorang Kristiani secara agama, tapi dia seorang mengakui. Hindu ya. Iya. Iya sih. Apa sih tulisannya waktu saya? Ya, saya cinta Yesus tapi saya tidak suka pengikut Yesus gitu. Betul. Oke, berarti yaitu patron itu seharusnya kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari begitu. Bayangkan kalau semua orang bisa melakukan patron itu. Mau berkorban untuk yang lain, jangankan mau ngurusi yang lain, kita malah lomba kalau mau aku berkorban untukmu, bukan ngerebut punyamu atau nyikut punyamu, justru aku malah berkorban untukmu. Nah, ngomong-ngomong berkorban untukmu lah, kalau definisi hari ini berkorban itu kan kita tidak mungkin menyerahkan nyawa gitu, artinya berkorban dalam hal ini yang boleh saya artikan dalam sehari-hari adalah misal nih kayak kita melakukan bakti sosial dan lain sebagainya begitu ya. Nggak tahu itu menurut saya definisi berkorban karena ya pasti saya harus korban keluarin duit ya kan, gitu toh. Nah, tapi terkadang kita diperhadapkan teman-teman Nasrani atau Kristen ini selalu diperhadapkan pada konteks kristenisasi ketika kita berkorban itu tadi. Nah, ditarik lagi dengan patron tadi, kita harus jadi sahabat begitu kan. Tapi dengan sekali lagi tembok ini tidak akan pernah hancur nih, ya kan? Doktrinasi kayak begitu itu. Nah, ini teman-teman Kristen harus gimana nih Mas, nyikapinya Mas? Yang pertama dulu bukan menyikapi setelah dapat anggapan kristenisasi ya. Istilahnya begini, kalau mau nolong kameramu tinggal di rumah gitu. Itu dulu yang pertama. Maksudnya apa? Gak usah sok dokumentasi untuk dipamerkan. Iki lo kita memberi ini, iso memberi semua bangga. Nah, padahal kan panitia di gereja itu kan minta dokumentasi. Tapi motivasinya itu kalau hanya untuk laporan is okay. Tapi kalau sampai untuk menunjukkan pada halayak ramai gitu, ya nggak salah orang berpersepsi kalau orang kristenisasi. Gitu ya. Kan opini publik kan nggak bisa dibendung. Oke, artinya ya sudah. Biarkan opini publik itu tercipta dengan sendirinya. Tapi kita upayakan jangan istilah gak usah. Kalau memang menjadi sahabat mana ada misalkan aku nolongin Mas Pungki. Mas Pungki misalkan bannya bocor di daerah sepanjang. Telepon, "Bro, aku ndek kene, Bro, banku bocor." Terus tak foto. Wah, aku ngewangi koncoku rek ngene. Sahabat kan gak kayak gitu. Iya, pansos itu tadi. Iya. Kalau memang kita menganggap yang lain sahabat dan setara, kita nggak akan mau untuk menunjukkan bahwa kita yang super power, dia yang nggak punya power, jadi kita menolong, kita menunjukkan pada dunia, iki lo aku iso ngene, iki lo gereja aku iso ngene, kayak apa? Kalau memang bisa jadi, karena jadi sahabat itu kayaknya gampang tapi memang sulit. Betul. Karena kita harus meletakkan diri dan orang lain itu dalam posisi yang setara. Meskipun pada saat itu kita yang bisa memberi, bukan berarti kita yang punya power lebih, enggak. Dilalae dititipi Gusti Allah sing rada oke, kayak ono liyane. Wis gak usah dipamer-pamerno.
Jadi untuk latihannya ya kayak gitu itu. Agak sulit sih. Karena ya itu tadi, dengan kecanggihan teknologi hari ini, tuntutan panitia dan lain sebagainya, dokumentasi ya kita juga tidak bisa membendung ya. Masnya aktif sekali di gereja ya. Tadi ngomong panitia, Enggak. Saya sebenarnya karena pandemi ini sudah tidak aktif ya. Karena tidak ada kegiatan. Gitu kan. Yang suka nagih-nagih foto berarti. Loh ini kok nggak ada laporannya ini? Iya. Tahun depan anggarannya dipotong. Kalau nggak ada anggaran itu ya mantul ini. Enggak lah. Bisa aja Bapak calon pendeta ini. Oke, berarti ya sudah, kita harus memposisikan diri berada pada istilahnya satu line yang sama dengan yang akan kita tolong begitu ya. Karena kalau memang berlaku sebagai sahabat ya berlaku sebagai sahabat yang tenanan. Jangan terus kita pansos juga gitu ya. Ya nek dibalik kayak aku tadi, aku minta tolong jenengan menolong saya. Mosok sampean pamer ning sosial media. Wah, aku nulungi kirek ngene-ngene rek entek sakmene rek. Oh, ya ora. Nah, yo gak soalnya ngopo? Soalnya ya wis sampean koncoku ngono gitu aja iku udah. tak cukup. Untuk berposisi begitu. Karena kan saat ini kan aku kenal sampean kenal aku. Coba gak kenal yo gurung karuan. Iya sih. Nah, yang jadi soal kan bro, yang aku tolong, Bro. Nah, sopo kon? Sik turu aku. Iya kan? Iya. Yang jadi sulit kan untuk menggeneralkan cinta kita untuk semua. Mas yo gak kenal, Mas yo mengeneralkan. Iya. Ya kan kasih Allah kan kosmis, sifatnya mendunia, semesta kasihnya. Kosmik, luas berarti ya. Luas. Seharusnya kita seperti itu ya, memaknai dan menghidupi Isa Al-Masih begitu ya. Kalau kita memang mengaku Kristen ya. Sebenarnya ini mungkin bisa didapatkan kalau teman-teman ketika memperingati wafat Isa Al-Masih ya. Artinya dari pendeta Anda mungkin akan juga bisa menjelaskan tentang definisi wafat Isa Al-Masih. Namun yang menarik adalah bagaimana ketika wafat Isa Al-Masih ini rentetannya itu bisa kita maknai untuk kehidupan berbangsa. Nah, Mas, tadi saya kembali lagi ke perjalanan kehidupan Mas Nanda. Mas Nanda dulu pernah nakal, akhirnya sekolah teologi dan sekarang menunggu tahbisan jadi pendeta. Masnya pernah nggak atau nanti ke depan nih setelah jadi pendeta, bagaimana aja? Apakah Mas punya harapan tertentu nih untuk gereja, untuk orang Kristen, khususnya untuk mungkin untuk apa bahasanya jemaat jemaat yang nanti Mas ayomi lah gitu kan. Nah, terkait dengan kehidupan berbangsa, gimana harus bersikap begitu kan, harus menjadi sahabat. Nah, itu gimana? Karena kalau ngomong menjadi sahabat, oke, aku bisa nih jadi sahabat. Tapi kan ya tadi ngaling-ngaling. Nah, gitu kan. Karena agak kompleks karena kan, kita bicara kekristenan, tetapi di satu sisi kita mau melakukan atau bertindak itu takut. Nah, mengatasi ketakutan, gimana nanti Anda memimpin jamaat Anda? Ini konteksnya dengan hidup berbangsa. Hidup berbangsa apalagi gereja hari ini itu kan tidak mungkin eksklusif gereja tok gitu ya. Pasti kan kanan kiri depan belakang itu kan berbaur. Gitu. Dan saya juga dapat informasi ya, Anda ini juga di Sidoarjo juga di Gus Durian begitu ya. Ya, kebetulan di situ. Kebetulan di Gus Durian. Nah, beliau ini seorang Gus Durian, guys. Keren ini, pendito tapi seorang Gus Durian. Gimana Mas untuk menyikapi hal itu? Gini, tak jawab secara personal dulu. Saya tidak mau berharap pada siapapun karena itu berharap itu selalu menyakitkan. Enak. Serius. Aku berharap aku serius. Jangan sering memberikan harapan palsu. Ya. Dan jangan terlalu berharap ke orang lain. Oke. Kenapa kok kita bisa sakit yang mendalam? Ini yo ilmu cinta juga. Kenapa kita bisa kecewa dengan sangat dalam? Karena kita berharap terlalu tinggi kepada seseorang atau kepada salah satu pihak. Salah berarti ya?
Ya nek memang arep-arep berharap ya karo Gusti Allah. Nek kamu berharap, wah nanti aku berharap nanti misalkan jemaat ya nanti begini, nek nggak sesuai ekspektasi ya nanti sing loro ati aku, padahal mereka nggak bersalah. Paling tidak ketika kita bisa berharap pada diri sendiri untuk melakukan yang terbaik, itu yang paling minim bisa kita lakukan. Makanya sampai ono tembang itu kan, ku mulai dari diri sendiri, nggak dimulai toko uang. Istilahnya kan jangan seperti orang Farisi yang menumpukkan beban di pundak orang lain tapi dia sendiri tidak mau menanggungnya. Kamu kudu ngene, kamu harus begini, tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Kamu sendiri tidak mau menanggungnya. Itu kamu menumpukkan beban ke orang lain. Tapi kalau berbicara hidup bersama ya, saya tetap dalam kesederhanaan untuk berkata bahwa kalau kita mau dan sadar bahwa kita ini sama-sama dicintai dengan tulus, ya kita akan tulus juga untuk melakukan segala sesuatu. Dalam artian yang penting saya pernah dapat wejangan gitu dari pendeta Simon Filantropa. Apalagi kalau kasusnya hidup lintas agama, lintas iman gitu. Kalau mau, apalagi khususnya orang Kristen ya, kalau mau berjejaring gitu, jangan punya tendensi macam-macam. Maksudnya? Contohnya, wah aku bersahabat dengan Gus Durian, bersahabat dengan supaya aku gerejaku aman. Supaya nanti dapat privilege-nya ini, dikenal di mana, enggak usah. Karena kan lo nggak bisa dibohongi, biasanya orang Kristen bisa jadi seperti itu. Karena saya nggak tahu ya, menemui beberapa kali ya teman-teman Kristen ya ada tendensi ya. Iya. Seharusnya nggak boleh lah ya. Nggak boleh. Sahabat tuh nggak punya tendensi. Bukan apa, karena kalau ngomong tendensi kan aku bisa dapat apa. Tapi kalau ngomong sahabat kan aku bisa memberi apa. Itu sudah lain. Masio pemberian kembalinya ke kita itu tidak sesuai ekspektasi ya sudah. Nandure gitu pari ya. itu kulis keteki yo nggak masalah. Enak. Tapi itu Ramelok gawe melok. Oh, iku beto yo. Ya itu cukup menampar waktu itu dalam artian jangan dari pendeta Simon Filantropa pada saat itu jangan-jangan aku selama ini begitu atau jangan-jangan gerejaku begitu berjejaring untuk dapat privilege, berjejaring supaya dapat benefit, berjejaring supaya punya ini. Kalau mau berjejaring karena kamu ingin bersahabat, kamu awalnya nggak kenal, kamu kenal, akrab, iso cangkruk, iso ngopi tanpa batasan, gitu ya sudah selesai, itu enak sekali. Dan itu akan menjadi sebuah jejaring yang tidak melelahkan dan abadi ya. Iya, karena kalau kita punya tendensi kita akan cenderung datang ya nek ono perlu netok, nek ono butuh etok. Iya. Enggak kan kita santai kayak kapan hari dolan ning pasar rek ngopi-ngopi gitu. Yang satu datang dari Sidoarjo kota, yang satu dari Pondok Canda, kapan ke Pastori itu? Iya. Iku nek kita sama-sama punya tendensi untuk apa? Kita nggak akan mau kok ado-ado lapo. Kok ini kok ono warkop. Ngapain belani gitu ya? Gitu. Tapi kalau kita memang tulus, awalnya memang tulus, kita niatnya untuk bersahabat, menjadi diri yang apa adanya dan baik, tentunya menghargai perbedaan ya. Di situ kita akan menemukan sebuah hal yang mungkin kita tidak duga-duga. Karena ketika kalau ngomong-ngomong lintas itu pernah ngobrol dengan seorang pendeta juga, lu serius tak? Mas Anda bisa begitu? Lu iya. Bisa ngobrol dengan teman-teman, bahkan membicarakan siapa Yesus dalam kekerjaan. Iya, saya ngobrol itu biasa. Ngobrol dengan masaan, ngobrol dengan rekan-rekan yang lain, itu menjadi hal yang sangat lumrah. Kenapa lumrah? Ya karena memang kita nggak punya tendensi apa-apa. Kita memang datang untuk ngobrol, datang untuk berkawan, dia sudah. Dan mungkin saling belajar satu sama lain lah ya. Ini agak susah juga karena kalau kita nggak terbiasa keluar, ya kita akan ya sudah selamanya akan berpikir yang enggak kepada satu sama yang lain begitu ya. Tapi kan dulu Mas enggak punya nih pengalaman organisasi ya cukup banyak di lingkup kampus saja ya. Ya, lingkup kampus saja. Tapi keren loh, bisa artinya berani masuk dan berjejaring ini keren ini menurut aku nih. Ya itu. Nek enggak dari aku sendiri nanti kita berharap ke siapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya walaupun itu bukan berarti bahwa tidak ada yang lain yang bisa diharapkan, enggak. Tapi di situ
nulari koncone kan lewat itu. Nek hukum ekonomi kan word of mouth kan gitu. Kerja mulut atau gedok tular. Kekuatan cangkem. Ning kono iku enak ayo nongkrong ngene kono gitu. Kok bahasannya abot-abot Mas? Enggak bahas Nah, apa. itu kadang begitu, Mas. Iya. Itu kan ada beberapa, ayo Melo ikut yuk nongkrong di sini ngopi ini. Ah, enggak ah. Nanti bahasnya berat-berat, enggak mau aku. Nah, Bahasnya watu. takutnya bahasnya enggak bahas watu, saya bilang gitu. Enggak, nanti enggak bahas batu, batunya sudah di presto kok, saya bilang gitu udah. Nah, itu yang selalu kadang dihindari Ya karena kan akhirnya kan sama teman-teman, khususnya teman-teman Kristen lah ya, kalau boleh dikatakan ya. karena nggak mau saling tahu. Kayak ono dua rumah ya. Dua rumah. Katakanlah rumah A, rumah B. Rumah A ini selalu curiga sama rumah B. Balangi watu. Rumah B selalu curiga sama rumah A. Balangi watu. Kan nggak tahu ada apa di rumah B kalau orang A nggak mau ke sana. Begitu pula orang B nggak tahu di A itu ada apa. Yang dibutuhkan kan orang yang mau jalan dari rumah A ke rumah B. Begitu pula yang dari B ke rumah A. Syukur-syukur nek saling ketemu cangkruk di tengah, nggak tempat tongkrongan di tengah kan seru. Oke. Kan kalau itu kan isinya kan iya, orang betul, yang belum betul. tahu isinya curiga ketemu kecurigaan, ketemu trauma, ketemu luka, ketemu hal yang isu-isu nggak bener, akhirnya jadi sebuah seperti kebenaran yang dihidupi terus aku nggak gelem soalnya kok ngene, itu kan kecurigaan wae. Coba anda. Ya berarti kembali lagi kepada yaitu kemauan kita dan pikiran positif kita ya. Kalau kita mau menjalin jejaring seperti itu, dan jangan ada tendensi. Iya, bersahabatlah sebagaimana seorang sahabat. Oke, agak berat ya karena kita harus menghidupi Abot ya gitu. Isa Al-Masih, ini berat. Karena terus terang kalau saya dengan beliau, ya beberapa kali kami ketemu bahkan ngopi di pastorinya beliau, ya nggak ngobrol kayak gini sebenarnya ya. Begitu, cuman ini menarik karena kita harus bahas, kita harus berbagi wawasan khususnya untuk teman-teman Kristen dan pada umumnya untuk teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, bagaimana menghidupi Isa Al-Masih, begitu kan? Karena di April besok ya, tanggal 2 itu kan teman-teman Kristen sedang sedang merayakan lah ya. Jumat Agung gitu. Jumat Akbar. Yang agung itu bukan peristiwanya. Mati ya. Sing agung itu cintanya. Oh gitu. Oh iya. Yang agung itu cintanya. Iya, bukan peristiwa. Peristiwa salib kan dulu kan peristiwa yang paling hina. Bukan pribadinya juga. Yang agung itu cintanya. Dan agungnya itu sudah tidak bisa dibandingkan lagi, uncomparable. Itu sudah agung ya sudah agung. Dia ada dalam posisi yang tidak bisa dibandingkan lagi. Karena itulah puncak cintanya di situ tadi. Mati gawe koncomu. Mati kayak Wong saiki wong iku sing perlu aku, sing penting aku dhewe badi, yang penting aku untung. Yang penting aku selamat. Yang penting aku selamat. Apalagi di zaman susah kayak gini. Pokok daganganku payu, iya kan? Loh, itu yang terjadi loh. Serius kan? Aku yo dagang soalnya. Aku sampai pernah ngobrol sama jemaat yang setiap hari itu posting iklan-iklan nih loh, iklan barang apapun dijual. Dia kolektor, jadi didol. Kolektor. Iku dipencet iku sampai 100 ya. Cek ngono iki terus pelah opolah. Mungkin aku menduga mungkin ono wong risih gak sih kalau kayak gitu. Ya mungkin, ya mungkin. Tapi kalau kita menganggap iki lho kancaku memang lagi butuh. Iya. Ya syukur-syukur aja melu risih tapi melu tuku ngono lho kira-kira. Iya, itu dia. Aja malah tambah digrenengi lho. Tagline, sudah rasan-rasan hari ini. Karena kita pecah itu cuma karena rasan-rasan, serius loh. Betul. Serius. Kenapa Isa Al-Masih itu akhirnya disalib? Karena orang rasan-rasan. Karena itu tadi tidak mau jalan ke tengah untuk ketemu bareng, ngobrol yang enak. Yesus iku warake ngene. Iya ta, iya ono wong nambahi bumbone. Akhirnya iki bumbone tekan ngene ahli-ahli agama. Ahli agama diunggahno ning pemerintahan. Wis atu-ateng istilah wong Jawa Tengah kong kali kong dadi berasal dari rasan-rasan, Pak. Betul. Gampang nek mecah donya iki, mecah Indonesia iki. Silahkan rasan-rasan. Bukan hanya merubah sejarahnya ya. Silahkan rasan-rasan. Dan teruskanlah rasan-rasan. Itu akan menghancurkan. Dan jadikanlah budaya. Iya, dan sekarang soalnya gini, kalau Mas Bungki punya pengalaman dijak rasan-rasan koncone.
kita pasti sungkan kok untuk menghentikan orang itu rasan-rasan kok. Ayo. Iya sih. Untuk ngomong, wis talah gak usah ngomong itu, jangan ngomong itulah, kita ngomong yang lain. Meskipun orang itu memang sedang berkasus itu gitu misalkan. Itu fakta, sampai itu fakta dan aktual, orang itu melakukan itu misalkan melakukan sebuah perkara. Godaannya kan besar untuk ngomong itu. Iya sih. Tapi nek sahabat nggak ngerasani. Serius. Karena kalau orang rasan-rasan A B C D E nggak berangkat di tongkrongan A B C D pasti ngerasani E. A B C E berangkat ngerasani D. Ya tinggal tunggu waktu kita nggak berangkat di tongkrongan. Dirasani akhirnya. Nah kalau kita punya komunitas yang seperti itu, meskipun canggung, meskipun sungkan, beranilah untuk ngomong. Istilah nggak usah ngomong itu. Nek memang lagi bermasalah, piye caranya nulungi kan gitu. Bagaimana caranya menolong, bukan malah bumboni. Bumboni. Ya bumboni berarti kamu bukan sahabat. Tergantung bumbunya ya. Bumbu instan mana? Bumbu instan mana? Micin tok bisa. Darah tinggi ya gitu. Sehat. Memang paling susah itu ngurusi cangkeme tonggo, guys. Jene. Gratis ya, cangkeme gak ono pajeke soalnya. Betul. Nek cangkem rasan-rasan ku dipajeki, wong Indonesia melarat be. Mungkin ya, sorry ya. Mungkin ini sedang di rumah ngerasani saya juga. Wah ngomong hak saya tok ya nggak apa-apa. Itu hak Anda. Karena sekali lagi opini publik Tidak itu Anda berhak menentukan. Iya. Oke ya, guys ya. Tapi taulah itu adalah racun. Dan jangan sekali-sekali rasan-rasan. Tapi bener nggak sih pekerjaan umat di gereja itu ngerasani pendeta nih? Enggak ya? Oh enggak ya, nggak usah bahas itu. Ini bisa diedit. Nah, ini di record aja tapi saya nggak ngomong. Kan saya tanya, kan perspektif kan? Oke. Nggak tahu ya. Aduh. Tapi tahu kalau pendeta sama pendeta ngerasan-rasani apa? Nggak tahu. Ya memang nggak rasan-rasan pendeta, rasan-rasan nggak boleh. Nggak boleh. Puji Tuhan. Karena dia tuntunan umat, kan begitu kan, harus ngasih contoh. Ya. Yang rasa-rasa itu jemaatnya, kan gitu. Ngakoni saiki, akhirnya mengaku. Tapi saya tidak. Saya tidak. Oke, guys. Serius itu racun. Itu racun yang kayak kanker itu bisa menyebar. Itu tanpa sadar itu melukai siapapun. Iya. Yus kekancan, yuk berorganisasi apa. Betul. Gampangnya gini, kalau di sebuah organisasi punya grup WA, terus ada grup WA bayangan lagi, itu sudah bahaya. Serius tau mas-mas di belakang layar? Ada. Kalau memang pernah punya grup seperti itu sudah indikator. Agak berat ya, karena ini pertanyaan yang terakhir tadi ya. Mohon maaf ya, saya bukan termasuk bagian dari itu. Ini termasuk bagian dari ngerasani uang gak sih? Termasuk ya? Termasuk. Oh, sorry, berarti saya salah. Saya sampai membuat kaos ini supaya tidak ada orang punya. Soalnya kalau mau pesen di sini gimana? Saya bisa bikin itu kaos kayak gitu. Bisa, murah. Murah ya. Nanti pesennya di saya aja bikinnya. Oke, siap. Nanti kita bantu jual lah. Saya membuat kaos yang lain. Oke, closing statement nih Mas. Harapan Mas Nanda untuk anak muda Kristen dalam menyikapi dan menghidupi hari wafatnya Isa Al-Masih hingga Paskah nanti, apa yang bisa Mas sampaikan nih untuk kawan-kawan muda Kristen? Mungkin pertanyaannya begini, sahabat seperti apa yang pernah atau yang sangat berarti untukmu, yang pernah melakukan sesuatu yang terbesar untukmu? Ya, kita pasti punya bayangan untuk wafat Isa Al-Masih. Kita pasti punya bayangan, aku pernah ditolong ke temanku ini, kita pernah ditolong temanku ini, tapi di satu titik ternyata ada seorang teman, ada seorang sahabat yang mau mencintaimu hingga memberikan nyawanya untukmu. Itu satu kisah yang menurut saya sangat epik dan ikonik, yang kayak tak tergantikan, dan itu sekali lagi menjadi sebuah gambaran dasar, bahkan gambaran besar kita untuk kita mau apa gitu.
Ya paling tidak itu, hayatilah kematiannya itu bukan dengan nangis terseduh-seduh, tapi sebagai sebuah semangat dan sukacita, bahagia, seneng. Nek aku nulung iku seneng, nek aku nulung iku bahagia, nek aku berteman sekarang tambah teman yang lebih banyak, aku bahagia. Dan lakukanlah semua itu dengan bahagia, karena yang namanya Isa Al-Masih itu, yang namanya Yesus itu mencintaimu pun dengan penuh kebahagiaan. Oke, nggak terasa sudah 2 jam ya kita berbincang-bincang ini. Waktu PS bukan waktu reguler. Iya, ini waktu PS ya. Karena PS itu kan cepat sekali waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat teman-teman semua resapi, ya kan? Dapat teman-teman semua jadikan apa ya, laku hidup begitu kan. Dan untuk teman-teman yang lain, yang terutama yang Kristen pada khususnya, selamat memperingati wafatnya Isa Al-Masih untuk teman-teman Kristen di Indonesia. Ya.